Baik pemirsa, kembali lagi kita ke perbincangan seputar dunia usaha properti bersama Swarna Dwipa Residence, Swarna Dwipa Property ya. Dan masih bersama Pak Dian. Pak Dian, kita mungkin mau lanjutkan obrolan kita ini ya tentang proyek hunian baru dari Swarna Dwipa Property, yakni Swarna Dwipa Residence ya. Tadi kan kita sudah mengobrolkan ya beberapa unit-unit yang fokus dikembangkan oleh Swarna Dwipa Property saat ini, yang lokasinya ada di Lepo-Lepo, Swarna Dwipa Residence tentunya. Nah, Pak, kita mau ngobrol nih yang ininya kira-kira selama Swarna Dwipa Property ini berdiri begitu. Iya. Tantangan terbesarnya apa sih Pak sebenarnya? Tantangan terbesar ya? Iya. Kalau untuk tantangan terbesar itu, kalau untuk namanya pembangunan perumahan ya, Iya. mungkin tantangan terbesarnya adalah hujan ya. Hujan, oh ya betul. Hujan, tantangannya. Cuaca ya? Iya, cuaca yang paling terbesar itu ya. Betul. Karena sedikit menghambat pembangunan. Jadi kalau seumpamanya seperti saat ini nih ya, hujan itu seperti cinta tidak menentu ya. Ya, biasanya. Iya. Kenapa? Asik katanya. Saya pernah jatuh cinta aja kalau nggak pernah ya. Sosok juga. Oke. Nah Pak, maksudnya seperti sekarang ini ya. Jadi cuaca cukup tidak menentu begitu ya. Apalagi mungkin beberapa proyek yang saat ini sedang berlangsung. Nah ini dari Swarna Dwipa Property sendiri mengakalinya bagaimana ini? Karena maksudnya mungkin user sudah tentunya pasti sudah menunggu misalnya unitnya. Jadi maksudnya memang apakah pada saat hujan begitu proyek pembangunan berhenti total atau bagaimana? Iya. Kalau untuk sementara lagi keadaan cuaca lagi turun hujan, biasa malam kan tidak hujan ya. Tergantung. Tapi kalau selesai hujan bisa langsung progres dikerjakan. Oh begitu. Iya. Jadi maksudnya tukang tetap standby di lokasi. Standby di lokasi. Kemudian ketika tidak hujan dikerjakan lagi ya. Iya. Wow, luar biasa. Apalagi kalau proses si user ini berkasnya lagi diproses di bank ya. Iya. Terus dia di ACC dan siap dijadwalkan akad. Progres rumahnya itu progres rumahnya lagi pembangunan masih sekitar 80 atau 50%, itu biasa dilemburkan sama tukangnya ya. Iya betul, karena maksudnya sudah ada deadline nih bakal akad misalnya tanggal segini, terus tiba-tiba pembangunan harus berhenti karena cuaca. Ya tapi ya karena perusahaan yang profesional tentunya pasti akan ini juga ya, tetap mengejar. Dan luar biasa ternyata SDP masih tetap bisa memegang itu untuk kepuasan user tentunya, kepuasan konsumen. Syukurlah kalau begitu ya Pak ya. Nah, pengalaman menarik nih kira-kira maksudnya selama di Swarna Dwipa Residence nih sekarang nih ya. Pengalaman menarik sama user ada enggak sih Pak ya, maksudnya yang paling seru begitu, atau maksudnya yang paling tidak dilupakan itu seperti apa? Kan maksudnya tipe-tipe user itu kan biasanya beda juga nih Pak ya. Beda. Ada kadang-kadang yang maksudnya yang tenang gitu, yang kalem, ada juga mungkin yang maksudnya yang perfeksionis begitu ya. Cukup bagaimana? Nah, itu ada pengalaman menarik tidak sih Pak sebenarnya kalau user ini? Kalau pengalaman menarik itu namanya kita marketing ya, orang lapangan pasti banyak ya pengalaman menarik begitu banyak. Jadi salah satunya apa nih Pak kira-kira yang? Iya, salah satunya itu mungkin pengalaman menarik itu kepelayanan ya. Kepelayanan saja. Oh jadi maksudnya memang teman-teman marketing dari SDP ini turun sendiri di lapangan. Menghadapi berbagai macam tipe orang ya, itu juga pasti jadi pengalaman menarik juga ya untuk ini. Pernah nggak sih Pak maksudnya dimarah-marahin gitu sama user gitu? Dimarahi sih sering. Sering ya. Jadi biasa dimarahi itu dalam progres rumah. Biasa mereka maksudnya sudah mau masuk tapi ternyata maksudnya unitnya belum ready begitu ya. Ada yang terkendala kayak retak-retak tembok sedikit betul. Tapi maksudnya selama ini sejauh ini maksudnya masih bisa diatasi ya? Bisa diatasi. Belum ada kejadian-kejadian yang kayak maksudnya parah banget gitu yang sampai ini. Ya jadi maksudnya buat yang mau memulai begitu ya untuk bisnis properti. Nah ini
jangan dipikirkan keuntungannya saja ya, Iya, tapi betul, prosesnya betul. itu Iya. betul-betul ini juga, karena maksudnya itu tadi ya, pelayanan jasa juga Pelayanan, sangat dibutuhkan tentunya. Kemudian juga bagaimana menghandle semua keinginan dari user itu lumayan agak ribet ya Pak ya. Iya. Betul sekali. Iya, apalagi bergerak di bidang perumahan subsidi ya. Oh, itu iya. gampang-gampang susah untuk proses berkasnya. Ya. Gampangnya kalau cuannya udah masuk ya. Iya. Prosesnya itu yang susah, lumayan ini juga ribet ya. Apalagi maksudnya kadang-kadang juga mungkin ada begitu pengetahuan dari pengetahuan user juga yang beda-beda, itu juga tantangan ya Pak ya. Karakter. Betul. Jadi itu maksudnya merupakan tantangan juga, karena kayak misalnya kita mesti menjelaskan lagi nih regulasinya seperti apa ya. Karena memang subsidi itu dia punya regulasi sendiri Pak ya, dengan pemerintah tentunya ya. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu jadi tantangan terbesar juga untuk usaha properti di Suwarna Dwipa Residence ini. Nah, jadi untuk progres Suwarna Dwipa Residence ini sekarang sudah ada berapa unit Pak yang dibangun? Yang dibangun dari target 101. Ya? Sekarang sudah ada berapa unit yang ini? Kemarin kita meeting ya, untuk pembangunan Suwarna Dwipa sekarang itu yang sudah berdiri dan yang sudah ready ya. Yang sudah ready, sudah siap dihuni, itu sekitar 60 sampai 65. 60 sampai 65 unit yang ready ya. Berarti maksudnya sudah lumayan. Itu sudah semua belum terisi semua Pak ya? Belum terisi. Ya. Rencana bulan ini insya Allah sudah ada yang isi. Oke. Tapi usernya sudah ada? Sudah ada, iya. Yang diproses di bank perkiraan sekitar 30 sampai 45-an. Iya, yang sudah disetujui sama bank sekitar 30 juga. Sampai 20. Tapi maksudnya selama ini target-target pencapaian gitu untuk marketing, kemudian ini itu sudah cukup terpenuhi Pak? Sudah cukup terpenuhi. Oke. Baik, nah dari 101 ini maksudnya kemarin waktu kita jalan-jalan ke lokasi juga Pak ya, siap. Di belakang itu masih cukup luas begitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan tidak Pak, maksudnya di belakang itu akan ada apa begitu, apakah unit baru atau apa begitu yang akan digarap lagi oleh Suwarna Dwipa Property ini? Iya, pasti untuk kedepannya kalau selesai di tahap 1 ini, mungkin kita beralih ke tahap 2, dan pembangunan di tahap 2 ini di sini baru ada tipe-tipe yang lain lagi. Contohnya gitu. Tipe 45. Iya. Jadi sudah mulai membangun tipe komersil ya, masuk ke tipe komersil. Tapi tipe subsidi masih ada juga di tahap kedua ini. Tipe subsidi masih ada. Ya. Untuk tampilan depan kita tipe komersil, dan di belakang-belakangnya kita subsidi semua. Gitu. Luasnya berapa ini Pak untuk tahap 2? Untuk tahap 2 ini luasnya sekitar 7 hektar. 7 hektar. Iya, 7 hektar. Ternyata cukup luas juga ya. Berarti target unit yang akan dibangun di tahap 2 ini mungkin sekitar berapa itu Pak? Tahap 2 sekitar 500 unitan. 500 unit? Wow, jadi tenang saja, stoknya masih banyak. Yang penting harus bergegas ya untuk ini, nanti bisa dicek-cek juga. Ada rumah yang ready begitu untuk rumah contoh ya, yang bisa diakses oleh calon user yang mau melihat bagaimana perkembangan dan juga progres dari Suwarna Dwipa Residence ini. Nah, kalau di 10 hektar itu untuk 500 unit Pak ya, yang ininya. Dan kira-kira target akan dimulai tahap 2 ini kapan Pak? Kemungkinan ini selesai di tahap 1 ini. Selesai di tahap 1 ini ya. Selesai di tahap 1 ini, mudah-mudahan kalau targetnya itu di bulan di awal tahun mungkin. Di awal tahun 2022. Iya, awal tahun atau bulan 11 ini. Bulan 11. Insya Allah. Selesai di tahap pertama. Jadi kemudian lanjut lagi ke tahap kedua. Nah, kalau untuk pembangunan tipe komersil, apakah Suwarna Dwipa Property juga maksudnya punya standar begitu yang di tipe komersil yang beda mungkin dari tipe subsidi, atau sama saja hanya beda luas atau apa?
Kalau tipe komersil biasa itu pembangunan di tipe 45 dan untuk ruangannya juga beda, desainnya beda. Oh, desainnya juga beda dan juga beda. luas ya. Iya. Tapi material bahan dan segala macam itu sama ya dengan yang subsidi. Material bahan tetap sama. Material bahan tetap sama. Ya, tampilan saja. Desain dan juga luas ya. Luas tanah, luas bangunan dia beda, lebih besar ya. Oke. Jadi memang seperti itu tadi ya keunggulannya bahwa Suwarna Dwipa Property ini meskipun tipe subsidi tapi tetap memperhatikan kualitas dari materi bahan bangunan ya. Karena sebenarnya rumah ini sebagai pelindung kita, sebagai selamanya begitu untuk bersama keluarga, bisa diwariskan juga untuk anak cucu, kemudian untuk investasi jangka panjang. Nah, maka dari itu Suwarna Dwipa Residence tentunya tidak akan kaleng-kaleng nih membangun satu unit rumah meskipun dengan tipe subsidi ya. Nah, kemudian Pak, maksudnya untuk proyek ke depan kira-kira untuk SDP ya, bukan SDN SDP, Suwarna Dwipa Property ini kira-kira ada lagi tidak Pak? Misalnya mungkin maksudnya membangun perumahan di mana lagi atau mungkin kantor atau apa, mungkin bisa ini sedikit Pak. Kalau untuk rencana dari PT Suwarna Dwipa ini, kalau untuk kedepannya mungkin tetap membangun perumahan. Ya, tetap membangun perumahan dan penjualan tanah kapling. Oh, jadi memang yang kedepannya ini yang sedang digodok juga begitu oleh Suwarna Dwipa Property ini adalah tetap selalu mencoba memberikan hunian ya, proyek-proyek hunian yang ini untuk masyarakat Kota Kendari. Betul. Dan juga sudah mulai ada rencana ekspansi keluar Kota Kendari juga tentunya ya, yang ini. Jadi memang kemarin juga sudah sempat jalan-jalan ya. Siap. Sangat menarik ya. Semoga nanti saya ada kesempatan, ada rezeki bisa ambil unit di sana juga Pak ya. Siap. Oke. Nanti tolong saya disimpankan 5 Pak ya. Siap. Nah, ini anak-anak yang di ruang MCR juga kayaknya masih butuh rumah. Nanti beli ya. Oke. Nah, kita juga mau menjelaskan sedikit, ini kita ada perubahan set studio tentunya ya. Jadi permintaan dari teman-teman MCR kesian karena tidak kelihatan begitu Pak ya. Jadi makanya kita tampilkanlah mereka dengan kegiatannya biar dikira kerja, meskipun pura-pura kerja sih di belakangnya. Ya, Pak Dian ya, saya doakan, tim Mek TV doakan semoga tentunya kedepannya Suwarna Dwipa Residence semakin berkembang. Amin. Makin banyak lagi hunian-hunian yang disiapkan untuk masyarakat Kota Kendari. Hunian-hunian yang terjangkau tapi tidak murahan begitu ya, dengan kualitas yang baik tentunya. Karena oh iya Pak, kemarin saya juga sempat lihat itu ada ini ya, bak sampah ya di masing-masing unit ya. Nah, itu jadi satu keunggulan juga nih Pak, karena memang kita masuk ke rumah itu kan kita perlu yang nyaman begitu. Nah, kalau banyak sampah kemudian itu tidak diorganisir dengan baik juga cukup ini. Memang dari awal memang SDP fokus ke layanan-layanan seperti itu atau bagaimana Pak? Untuk bak sampah itu memang dari pihak bank atau pemerintah ya. Begitu. Harus disediakan tempat bak sampah. Bak sampah. Tapi ini memang masing-masing unit ya yang disiapkan. Semua unit. Iya, harus ada bak sampahnya. Jadi insya Allah kalau tidak pagi di sore hari itu ada petugasnya nanti yang ambilkan. Jadi pihak SDP sendiri juga sudah menyiapkan. Sudah menyiapkan petugas untuk ini ya. Betul. Waduh, jadi kebayang ini bagaimana nyamannya tinggal di Suwarna Dwipa Residence ini ya. Tempatnya juga maksudnya strategis ya. Meskipun mungkin di home base ya, di dalam, tapi memang tidak terlalu jauh Pak ya dari luar itu. Ya, jadi masih bisa kita jogging kecil lah begitu keluar untuk ini cari makan lagi. Aduh, habis jogging cari makan lagi. Baik Pak Dian, sekali lagi terima kasih tentunya. Sekali lagi kami ini semoga makin sukses Suwarna Dwipa Residence-nya ya. Nanti bisa, kalau makin sukses nanti kita bisa dikasih 1 unit lah ya untuk siap. sebagai kantor atau apa begitu ya. Pak, tapi dengar katanya mau bangun kantor ya?
Masih dalam progres. Ya, semoga yang pasti semoga kantornya bisa segera ini. Jadi kita lebih enak lagi ya regulasinya, Pak ya. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Dian atas waktunya, tentunya sudah hadir di Selamat Pagi Sultra dan sudah memberikan informasi tentang Suara Dwi Pa Residence ini. Semoga juga yang nonton pemirsa Mek TV bisa mengambil inspirasi dari tayangan kita pagi hari ini ya, bagaimana bisnis properti ini berkembang di Kota Kendari tentunya, dan yang baru mau memulai untuk mengikuti bisnis properti ini juga bisa mendapat sedikit info begitu, bagaimana gambaran dan juga tantangan-tantangan yang akan dihadapi ketika kita ingin memulai bisnis properti di Kota Kendari. Seperti tadi mungkin ya tantangannya ada mungkin beberapa user yang kira-kira cukup ribet begitu dan segala macam, tapi semoga sekali lagi semoga tayangan ini menginspirasi lah dan juga bisa memberikan info yang baik, info yang sangat bermanfaat untuk semua teman-teman dan semua pemirsa Mek TV dimanapun Anda berada. Baik, sekali lagi terima kasih ya Pak Dian, terima kasih juga untuk pemirsa yang sudah ikut acara kami, dan juga tentunya terima kasih juga nih untuk semua tim yang sudah bertugas hari ini, teman-teman MCR terima kasih ya, teman-teman juga kameramen dan ini terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di Selamat Pagi Sultra dengan usaha yang lain lagi, tetap ikuti terus seterusnya ya Pak Dian, terima kasih sekali lagi. Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, sampai jumpa. Kalian terima kasih banyak sudah datangnya melewati masa-masa tegang. Sayang, oh cintaku. Apakah kau teriak-teriak kayak lagi tinggal di hutan saja? Adakan saya dulu itu HP-ku. Sudah Miko gas-gas itu motormu, udah kena kita asapnya. Coba Piko lihat itu. Pagi-pagi panaskan mobil. Kita pagi-pagi panaskan daun kelor sejak tadi malam. Alah, mobil jelek juga. Paling bensin botolan dia dah isi. Menang digaya juga. Saya berangkat dulu saya kerja ya. Iyo, pergi Mi. Carikan kita uang banyak-banyak nah, supaya bisa beli mobil. Ada aku di rumah itu ya. Astaga, hari ulang tahunnya paling istriku ini hari. Bisa dapat hadiah. Pasti itu mobilnya itu. Rusak. Ada deh. Sayang, sini Pi. Apa? Kau selingkuh toh? Kita dapat hadiah mobil dari Maxil. Tidak percaya? Betulan Hai, sini Mi kita berfoto. Halo Pak, bagaimana perasaannya memenangkan hadiah dan gelar Maxil?